Gus, ini ada yang mau saya tanyakan. Apa? Ini saya kan juga suka bertorekot, memperjalankan diri pada Tuhan. Nah, saya juga sudah belajar banyak dari buku-buku, termasuk para ulama, termasuk dari terakhir ini dari Gus Rofik juga. Nah, semakin kesini semakin banyaknya konsep yang saya terima, ilmu, itu kok malah saya jadi bingung. Nah, ini mohon penjelasan dari Gus Rofik gimana baiknya untuk saya gitu. Oh gitu. Terima kasih. Ini ya Mas, dari Wonosobo ya. Iya. Kita harus membedakan apa itu salik, apa itu thalib. Yang namanya salik itu orang yang memperjalankan diri, berjalan menuju taqarruban, dekat dengan Allah. Ya. Sementara yang namanya thalib itu pencari. Kalau sampean baca buku konsep-konsep tasawuf ya, terus mendengarkan ceramah tentang konsep-konsep tasawuf, kemudian berdiskusi tentang konsep tasawuf, itulah yang disebut thalib. Seorang thalib itu selalu mencari ilmu dan mencari. Ya memang itu nggak salah, thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin wal muslimatin ya, bahwa mencari ilmu itu wajib bagi muslim laki-laki maupun muslim perempuan. Ya. Tapi dari ilmu yang kita dapatkan itu, kita harus mengaplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari, dalam zikir kita sehari-hari. Kenapa? Kalau kita hanya mencari ilmu, menambah pemahaman, menambah kejelasan dalam pikiran kita, ada satu yang harus kita pahami, bahwa otak ini ada titik lelahnya, ada titik kulminasinya, ada titik di mana dia itu sudah nggak mungkin dikasih banyak konsep lagi. Itu kalau kita hanya mencari dan mencari ilmu, pemahaman tanpa kita aplikasikan dalam kehidupan kita, ini akhirnya menjadi full, Mas. Dan akhirnya capek. Disitulah muncul yang disebut dengan kebingungan sampean tadi. Inti tarekat, inti orang yang mau berjalan menuju Tuhan atau sebutannya salik, itu ada di tirakatnya, di zikirnya terutama. Karena rata-rata yang namanya majelis tarekat itu otomatis dia majelis zikir. Tarekat bukan hanya kumpulan-kumpulan kata-kata bijak, kumpulan-kumpulan kata-kata yang membuat psikologi kita bersemangat, bukan kumpulan teori-teori konsep-konsep ketuhanan. Yang namanya ilmu tarekat, intinya adalah satu, berzikir. Kedua, dengan zikir itu engkau akan menuju ke arah persujudan pada Allah. Ketiga, pengendalian diri. 4, bagaimana engkau bermanfaat dalam hidup dan kehidupanmu, entah bagi dirimu sendiri ataupun orang lain dan makhluk lain. Yang terakhir adalah bagaimana engkau menyempurnakan hubungan pribadimu dengan Tuhan. Itu solusinya. Cari ilmu boleh, tapi imbangi ilmu itu dengan laku. Seperti saya, ya memang kebetulannya saya itu banyak baca buku dulu, waktu kuliah dulu. Saya banyak belajar kepada para kiai dulu waktu muda dulu. Terus ketika sekarang saya masuk tarekat dan kebetulan jadi mursyid tarekat Satariyah, itu saya sekarang lebih mengandalkan ke laku zikir. Bil khusus zikir nafas, contohnya ya. Jadi kalau saya udah duduk sendirian, tidak ada orang, itu saya lebih mengedepankan zikir nafas. Ketika otak saya itu full dengan konsep, pemahaman, pemikiran, persepsi, hayalan, angan-angan, hati saya full dengan banyaknya perasaan, banyaknya sensasi-sensasi perasaan,
ada sifat-sifat hati di dalam sana yang mewarnai diri saya, itu harus saya kerucutkan dalam satu laku yang disebut zikir nafas. Jadi saya duduk begini, udah nggak mau istilahnya melulu berkonsep ria. Ya memang penting, konsep itu penting, pemahaman itu penting, tapi saya nggak mau melulu terjebak di situ. Perasaan-perasaan yang sana kemari sesuai dengan warna keadaan kita, saya nggak mau terjebak di situ. Ketika saya sendirian, yang pertama kali saya lakukan yaitu zikir nafas. Saya tarik nafas panjang, tarik nafas, saya buang. Allah. Lah, dari sensasi pemahaman, sensasi kepahaman, kejelasan dalam otak saya, ya, sensasi-sensasi perasaan-perasaan saya itu akhirnya akan berubah menjadi sensasi zikir. Begitu nikmatnya zikir. Allah bidzikrillah tatmainnul qulub. Ada sensasi ketenangan di situ. Jadi ketika saya tarik nafas panjang, buang Allah. Panjang, sensasi saya muncul. Sensasi zikir. Nikmat sekali. Habis itu saya lanjut dengan zikir lisan dan zikir qalbi. Lisan dan hati saya selalu mengucap Allah, Allah, Allah. Kemudian hati saya yang mengucap Allah, Allah, Allah. Dan subhanallah, subhanallah, alhamdulillah, alhamdulillah, Allah akbar, Allah akbar. Semua yang kita dapat dari pemahaman, pengertian, kemudian perasaan, dari rasa-rasa yang kita mendapatkan banyaknya sensasi rasa, itu saya racutkan dalam yang namanya zikir. Itulah ilmu pengeracutan. Harus dinyatakan dalam zikir kita. Karena zikir itu akan membentuk ketenangan hati, ketenangan jiwa. Disitulah Allah akan menarik jiwa kita. Ya ayat Tuhan nafsul mutmainah. Hai jiwa-jiwa yang tenang. Irji'i, datanglah padaku. Ila rabbik, ya, kepada Tuhanmu. Datanglah kepada Tuhanmu. Radiyatan maradiyah, dengan ridho dan diridhoi. Wadkhuli bi ibadi wadkhuli jannati. Nikmat sekali itu. Jadi jangan terlalu banyak mengandalkan konsep. Boleh kamu baca buku, mendengarkan ceramah, tapi ingat, semua itu harus kamu tetapkan dalam pikirmu, dalam tirakatmu. Dimanapun kau berada, dimanapun kau sedang menghadapi sesuatu, kamu duduk sejenak, ucapkan dengan napasmu, oh, seperti itu. Nah, pripun. Nah, Alhamdulillah, kejawab. Nah, terus gini ya, nanti kamu akan menemukan sensasi zikir yang begitu nikmat. Kenapa? Yang pernah berjanji dulu sebelum lahir kita ya, yang pernah disyahadatkan oleh Allah, fa'asyhadahum alastu birabbikum, kan jawab kita, itu kan ruh kita. Wujud kita saat itu adalah wujud ruh, badan kita badan cahaya, kesadaran rasa, kemudian berkekuatan, dan saat itu kita di posisi terdekat dengan Allah, yang disebut alam kurbah, alam asal muasal kita selaku manusia, di alam kurbah. Nah, karena roh yang pernah disyahadatkan oleh Allah, makanya dengan zikir inilah nanti sang roh itu akan menyatakan zikirnya dalam diri kita. Contohnya ketika sampai tarik nafas, buang Allah, sepanjang nafas, tarik lagi, Allah, sampai titik ketenangan tertentu, ketenangan jiwa, ketenangan hati, pikiran, dohir, batin sudah mulai tenang, itu nanti akan menembus simpul-simpul roh diri kita. Ya, yang pertama, karena kita zikir nafas itu kan seperti memompa, akhirnya jantung kita berdetak, nadi berdenyut, peredaran darah kita
mengitari seluruh sistem tubuh kita, masuk ke otak, mata, telinga, hidung, mulut, itu semuanya ini dari unsur tubuh kita nanti menyentuh yang namanya tubuh halus, regalatif, yang dari materinya mani, mati, wati, manikam. Disitulah ruh tubuh kita muncul, berzikir. Terus kita teruskan saja zikir, itu nanti lama-lama akan muncullah ruhnya nafsu. Berzikir pula, namanya roh nafsani. Nafsumu akan tenang bersama roh yang menghidupi nafsu. Terus nafsumu terkendali. Kemudian ketika engkau lanjutkan akan memunculkan zikirnya ruh akal yang disebut dengan roh nabati. Maka otakmu tenang, nyaman, dekat dengan Allah dalam kesadaran ciptamu. Ketika engkau teruskan, ruhmu sendiri yang disebut ruh rohani itu pun berzikir. Maka ruhmu akan tenang, jiwamu akan tenang. Kemudian masuk ke ruh rasa yang disebut ruh siri. Rasamu tenang. Menurut yang namanya rasa. Rahasianya rasa yang dekat dengan Allah. Kemudian ketika kamu lanjutkan akan menghidupkan ruhnya cahayamu. Namanya ruh nurani. Nurmu akan bersyahadat kepada Allah, taqarruban kepada Allah atas bimbingan dari ruh yang menghidupi cahayamu, yaitu ruh nurani. Ketika engkau lanjutkan nanti akan menembus datmu, daya hidup dan daya adam yang disebut dengan roh idhafi. Nah, kalau dari 7 lapis roh ini, roh raga namanya roh jasmani, roh nafsu, roh nafsani, roh akal, roh nabati, rohnya roh rohani, rohnya rasa, roh siri, rohnya nur, itu roh nurani, dan rohnya dat itu roh idhafi. Nanti akan menembus yang disebut sidratil muntaha, mustawa. Disitulah kamu akan menembus yang disebut alam mukasyafah, dan engkau akan menembus alam musyahadah. Begitu nikmatnya. Jadi disitulah perlu yang namanya zikir yang benar-benar istiqomah. Kalau kamu hanya mengandalkan baca buku, mendengarkan ceramah, tapi kamu tidak berzikir, ya kamu hanya mengisi konsep-konsep dalam otakmu, dan itu masih hayal. Semua konsep, semua ilmu yang belum dilakukan itu masih hayal, masih khiyal. Itu hanya ada di alam khiyal, menjadi angan-angan. Nanti takutnya malah kamu tulul amal wa kasratu soal. Banyak angan-angan dan banyak persoalan. Nah, disitulah akhirnya kamu akan bingung. Tidak akan menemukan satu yang namanya ketenangan, ketentraman hati, ketenangan, ketentraman jiwa. Tidak akan muncul yang namanya proses taqarruban. Ya, muraqabah, muqarrabah itu tidak terjadi. Kamu hanya berputar-putar dalam ilmu. Makanya, melihat orang dekat dengan Allah tidak hanya bisa dilihat, tidak hanya bisa dilihat bagaimana konsep dia atas Tuhan, konsep dia atas ketuhanan, konsep dia atas ilmu-ilmu tasawuf. Banyak sekali orang ahli konsep sufi, konsep tarekat, konsep ketuhanan, itu justru konsep itu menghijab dirinya. Itulah yang disebut hijab putih. Hijab putih ya ilmunya sendiri itu, karena tidak pernah dia jalani. Kan hijab ada 4 ya. Hijab putih ya pemahaman yang terlalu banyak tapi tidak dilakukan. Hijab kuning itu dia bertarekat karena ingin. Hanya disebut orang tarekat saja, tapi tidak ada niat untuk dekat dengan Tuhan. Dia akan nampak indah, nampak khusyuk, nampak suci, nampak baik, hanya ingin penampakan itu. Itulah hijab kuning. Di bawahnya ada hijab merah, itu dari nafsu lawamah, amarah. Ya, hijab putih itu mutmainah, hijab kuning suqiyah, hijab merah itu amarah. Untuk apa? Hijab amarah itu merasa diri paling benar, merasa diri paling suci, merasa diri paling hebat, paling pintar. Yang lainnya di bawah dia itu
hijab merah. Yang terakhir itu hijab hitam. Itu dia bertorekat karena ingin mencari harta, ingin kaya. Itu sesungguhnya secara hakikat dia terhijab dengan Tuhan. Semakin dia melakukan tirakat, sesungguhnya yang dia cari hanya apa? Hartanya, kemuliaannya, kekuasaannya, keindahannya, ya. Apa istilahnya citra diri. Yang terakhir hanya pemahaman-pemahaman belaka. Dan itulah yang membuat jiwa kita tidak menemukan hakikat ketenangan, ketentraman, kedamaian. Dan jiwa kita tidak bersuluk, tidak berjalan menuju alam kurba. Dan kita tidak layak disebut salik. Saat itulah kita masih disebut tolib. Ya, tuh, tolib kalau dia mau melakukan atau menjalani ilmu yang dia dapatkan, maka dia akan menjadi salik. Itu seperti Sunan Kalijaga ngendika, ngilmu iku kalakone kanthi laku. Banyak konsep, banyak pengertian, pemahaman, tapi tidak dinyatakan dalam laku tirakatnya, yaitu tidak akan kelakon, tidak akan menjadi amal. Itu hanya akan menjadi bayang-bayang semu. Itulah yang disebut dengan apa? Fata morgana bertasawuf, bertorekat. Istilahnya mutasawif. Kayaknya dia bertasawuf, kayaknya dia bertorekat, tapi sesungguhnya belum. Nah, ini masih perlu proses. Ketika konsepnya itu sudah memenuhi otaknya, masuk ke hati, akhirnya menjadi hidayah. Ketika kita jalankan akan menjadi penuntun dan tuntunan bagi pribadi dan jiwa kita. Dituntun kemana? Dituntun menuju alam kurba, alam dekat dengan Allah. Nah, terus yang namanya torekot apakah hanya ingin dekat? Iya. Karena yang namanya ilmu torekot itu hanya menjanjikan kita untuk dekat dengannya. Karena orang yang dekat dengan Allah berarti dia sudah menemukan sumber kehidupannya, sumber keberadaannya, sumber daya kuasanya, sumber kemuliaannya, sumber keagungannya, sumber penghidupannya, sumber rezekinya, sumber dari segala sumber. Jadi orang yang dekat dengan Allah itu luar biasa. Dia akan dekat dengan Allah yang Maha Rahman Rahim, Maha Welas Asih. Dia akan disayang sama Tuhan. Dia akan dekat dengan Allah yang Maha Al-Ali, Maha Pintar. Dia akan dipahamkan oleh Allah dengan pemahaman yang menembus ke jiwanya. Dia akan selalu diberi hidayah, diberi petunjuk. Dia akan dicukupi oleh Allah kemanapun dia pergi. Makanya orang-orang yang dekat dengan Allah itu di mana-mana dia akan jauh dengan yang namanya khauf wa yahzan, rasa khawatir, rasa was-was, rasa galau, dan rasa takut. Itu dikatakan annal auliya ala khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Sesungguhnya para kekasih Tuhan dan orang yang mengasihi Tuhan itu akan bebas dari sifat takut, galau, was-was, dan gelisah. Hidupnya selalu tenang, nyaman, damai. Nah, mungkin ketika panjenengan semakin banyak menyerap pemahaman-pemahaman itu tidak seimbang dengan tirakatmu, lakumu, akhirnya muncul apa? Bingung. Malah semakin kesini bukannya semakin tenang, engkau semakin hambar, engkau semakin kering, engkau semakin istilahnya apa ya? Kering. Tidak ada siraman-siraman rohani di situ. Makanya gini ya, Mas. Boleh kamu menjadi tolib, mencari banyak ilmu, tapi jangan hanya mengandalkan konsep. Andalkan tirakatmu. Tirakat itu kan bahasa Jawa. Andalkan torikotmu. Tirakat itu, namanya majelis torikot. Mengandalkan tirakat, bertorikot. Saya walaupun banyak konsep, ya harus saya potong semuanya itu. Ketika saya berzikir,
Ketika saya zikir, benar-benar diri saya mengkhususkan jiwa raga saya, zahir batin saya, cipta rasa karsa saya untuk berzikir. Dan penyambungnya dari raga nafsu akal roh sirnet itu adalah nafas. Kenapa nafas? Karena roh masuk ke tubuhmu disebut nyawa, geraknya namanya nafas. Ketika engkau berzikir nafas akan menembus ke nyawamu, rohmu, jiwamu. Seperti itu. Mungkin hanya kurang seimbang antara ilmumu dan laku tirakatmu. Tetap dimaksimalkan. Tetap belajar, cari ilmu, jadi talib. Karena memang pemahaman atau kepandaian itu perlu buat kita, kecerdasan perlu buat kita. Nah, itu akan memunculkan kecerdasan otak namanya EQ. IQ ya. Nah, kalau di sini EQ ya, EQ, emotional quantity ya, apa itu quantity apa lupa saya istilah-istilah kayak gitu. Jadi ada kecerdasan jiwa di situ, pendewasaan jiwa di situ. Itulah yang disebut nyepuh jiwa, ngaji ngasah jiwa, kayak gitu mas. Mungkin sampean harus selalu muhasabah. Orang bertarekat, orang ini dekat dengan Allah kan harus muhasabah terus mas. Apa yo aku ini sudah seimbang antara pengertian, pemahaman dan laku saya. Nah kalau itu sudah seimbang, insya Allah. Faman jahadu fina lanahdiyanahum subulana. Barang siapa bersungguh-sungguh di jalanku, pasti aku akan tunjukkan jalan menujuku. Dan itu luar biasa. Berbahagialah orang-orang yang mempunyai jiwa, yang di sana sang jiwa itu benar-benar mempunyai rasa rindu kepada Tuhan, rasa cinta kepada Tuhan. Berbahagialah jiwa-jiwa yang benar-benar hanya mengandalkan kedekatan dirinya kepada Allah. Allah yang maha menata. Dia menata hidupnya. Ya, dia mengandalkan Allah yang maha menata Rabbi untuk menata hidup dan kehidupannya. Dia mengandalkan Tuhan Al-Alim untuk memahami hidup dan kehidupannya. Dia mengandalkan Allah Al-Hadi yang maha memberi petunjuk dalam menjalani hidup dan kehidupannya. Dan dia mengandalkan la haula wa la quwata illa billah. Seperti itu. Terus jadi sampun kejawab, malah banyak pertanyaan yang belum saya nyatakan udah jenengan jawab. Alhamdulillah. Jadi solusinya diperbanyak penyeimbangan antara konsep dan laku. Kalau timpang ya nggak bagus ya mas. Oke, ya gitu ya. Terus